Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Mari Tuhan, hari ini kami percaya Kau yang akan hadir dan melawat kami. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan jadi hari Tuhan di mana Tuhan Engkau Tuhan yang sungguh berurusan dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya.
Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Imam besar agung yang sudah mendamaikan hidup setiap kami ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengayakan kami, karena Engkau yang sudah menebus hidup kami, karena Engkau yang sudah membersihkan, Engkau yang sudah mengadakan pendamaian hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau lebih lagi menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Setahun sudah berlalu, semusim akan berlalu. Apa yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun ini untuk Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi lebih luas kasih-Nya, luas bagai samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas Kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab ada Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Di tahun-tahun yang mendatang kami percaya kepadamu. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, karena kami hanya mengandalkan Engkau. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita andalkan, hanya Dia menjalani tahun-tahun yang di depan. Satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan,
Sungguh kami percaya Tuhan, hanya kepadamu. Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau sumber berkat kami. Engkau sumber kesembuhan kami. Engkau sumber pemulihan kami. Biar hati kami Tuhan terus percaya hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu. Oh, haleluya. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib bagi setiap kami. Biar kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Janji-Mu ajaib, pemeliharaan-Mu ajaib bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Biar percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita kepadanya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku bersandar di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari kita nyatakan iman kita, kita tak pernah takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi setiap kami. Kami percaya janji-Mu ajaib di tahun-tahun yang akan kami jalani ke depan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib. Amin.
Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau senantiasa berbicara kepada setiap kami Tuhan. Supaya setiap apapun yang menjadi pergumulan permasalahan kami senantiasa mendapat jawaban yang daripada-Mu. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biar dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang keluar dari isi hati-Mu. Bukan dari kemanusiaan, bukan dari yang lain Tuhan. Tapi biar hanya yang daripada-Mu. Menjadi bekal kehidupan kami menjalani hari-hari, tahun-tahun yang mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan atas setiap kebenaran firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi, lebih dalam bersama dengan Tuhan, dan kita mau belajar firman lebih lagi. Tidak terasa waktu begitu berjalan begitu cepat. Kita sudah berada di penghujung dari tahun 2024. Dan sungguh kita melihat bagaimana Allah Immanuel, Dia Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita, itu sangat nyata. Saya sungguh berdoa setiap kita terus mengalami Tuhan dan terus mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita mau belajar dan kita mau menyembah Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan dan hadirat-Nya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Memang hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita menikmati kebahagiaan penuh, saudara. Apapun yang dunia tawarkan, apapun yang disediakan oleh dunia ini, tidak ada yang bisa menggeserkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Saya sungguh berdoa kita terus mengalami Tuhan lebih lagi. Kita menutup tahun ini bersama dengan Tuhan, dan kita meninggalkan semua masa lalu, semua yang sudah kita lewati dari Januari sampai Desember, saudara. Mari kita tinggalkan untuk kita memasuki suatu musim yang baru, untuk suatu musim kemenangan yang Tuhan sediakan. Apapun kata dunia, biar itu tidak menggoyahkan dan tidak menggoncangkan hati dan hidup kita. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat
padamu ya Tuhan. Hanya Kau sahabatku, hanya Kau Yesus, Kau Tuhanku. Hanya Kau Yesus penolongku, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman-Mu, ajari kami dan bekali kami dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami dipersiapkan memasuki tahun yang baru, dipersiapkan untuk memasuki masa yang baru, dipersiapkan Tuhan untuk kami mengalami Tuhan lebih lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Kami dipersiapkan untuk mengenal hati-Mu, menangkap hati-Mu lebih dari yang kemarin. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan-Mu Kau turunkan atas semua kami. Kami siapkan wadah hati kami untuk siap terima benih yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Benih ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Dan biar itu bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Dan kami menjadi pribadi yang siap, pasukan Tuhan yang siap. Kami memasuki 2025 dengan satu iman, pengharapan, dan kasih yang baru. Terima kasih ya Tuhan, turunkan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan biar firman yang daripada-Mu yang boleh keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini. Paksakan setiap kehendak dan rencana-Mu yang jadi. Hamba mengucap syukur buat setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Dan semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin. Kita mau belajar pada malam hari ini. Kita belajar Tuhan memberikan satu kata, victorious season. Kita akan memasuki satu masa kemenangan dan kemenangan saudara ya. Apapun kata berita, apapun kata dunia 2025, biar itu tidak menggoncangkan dan menggoyahkan kita. Karena yang di dalam kita ada roh yang lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Roh pemenang yang sudah Tuhan letakkan di dalam kita itu lebih dari pemenang. Bukan cuma sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Saya sungguh berdoa kita semua ketika memasuki 2025 dengan semangat, dengan kegairahan, dengan sukacita, dengan iman yang makin berakar kuat di dalam Tuhan. Karena kita itu menyembah Tuhan yang sangat ajaib, yang hidup saudara ya. Tidak pernah usang oleh waktu, tidak pernah pudar dalam masa, ya, tidak pernah tergoncangkan. Yang lain bisa digoncangkan, tapi kata firman Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Jadi terus berpegang pada firman, terus hidup melekat di dalam firman. Karena firman itu segalanya dalam hidup kita. Jadikan firman itu segalanya saudara dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan membuat kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Kita mau belajar saudara ya, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkemenangan, bagaimana kita akan memasuki satu masa victorious, masa kemenangan dalam kehidupan kita. Saya sungguh berdoa, ya sungguh sangat berdoa setiap kita mengalaminya dan setiap kita sungguh-sungguh ada di dalam kemenangan itu, dalam musim kemenangan yang Tuhan sediakan. Tergantung saudara. Ya, apa kata imanmu? Ya, apa kata imanmu menghadapi tahun depan? Apa kata hatimu, saudara? Ya, Tuhan diam di dalam hidup kita dan firman-Nya diam di dalam kita. Jadi apa kata imanmu untuk memasuki tahun yang ke depan? Dalam hati dan hidup saya yang paling dalam saya berkata, yes, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari tahun ini. Ada yang jauh lebih besar yang Dia sediakan di tahun yang akan datang. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, kalau di The Message dikatakan, we say what we believe. We say what we believe. Aku percaya
sebab itu aku berkata-kata. Mungkin bisa ditayangkan bahasa Indonesianya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Firman-Nya berkata, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, ini firman iman. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. We say what we believe. Ya, kita mengatakan apa yang kita percayai. Dan masa musim kemenangan di depan kita, saudara, itu sangat ditentukan oleh apa yang kita katakan. Apa yang kita perkatakan itu akan menentukan kemenangan kita. Dari buah mulutnya, dari buah mulut kita, dari buah mulut seseorang, kita akan makan yang baik. Amsal 13 ayat yang ke-2a. Dari buah mulut kita, saudara. Jadi dari buah perkataan kita, kita akan makan buah yang baik. Kalau kita mengatakan terus kebaikan, kita mengatakan terus kemurahan, kita akan menuai buah kebaikan, kita akan menuai buah kemurahan. Kita menciptakan kemenangan lewat perkataan kita. Kemenangan itu akan tercipta dari perkataan kita. Apalagi sekarang kita masih di masa dekade P, saudara. Yaitu Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan kuasa dalam mulut kita. Jadi ini masa di mana kita harus sangat berhati-hati. Di awal Desember, saudara, kami ada tenda lawatan di kota Semarang. Ya, dan kami sekarang beribadah di tenda lawatan di kota Semarang. Belum ada apa-apanya. Ya, cuma tenda doang. Ya, cuma tenda doang. Yang Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ke Semarang, yang kemarin hadir di tanggal 14, 15, 16 November di pesta kebahagiaan, saudara akan tahu. Tapi semua itu pada tanggal 14, 15, 16 semua sewa, saudara. Karena enggak ada apa-apa, kita cuma punya tenda doang. Tapi ketika awal Desember, Tuhan memberikan firman, bernubuatlah kepada tenda lawatan ini. Apa yang engkau mau untuk aku kerjakan, bernubuatlah. Firman-Nya datang, bernubuatlah. Maka kami bernubuat, saudara. Kami mau percaya semua dipenuhi oleh Tuhan dan tidak sewa, tapi punya. Ya, rasanya eman, saudara ya. Sewa keluar uang begitu banyak, tapi barangnya hilang, cuma dipakai 3 hari. Rasanya sayang sekali. Ya, di situ Tuhan mengajari kami dan Dia memberikan firman-Nya, bernubuatlah. Akhirnya kami hampir setiap pagi ada tim yang berdoa, ada tim yang bernubuat di dalam tenda lawatan. Kami mau berkata tenda lawatan ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami bernubuat, ya, dan kami bernubuat dipenuhi dengan semua yang kami butuhkan. Kami butuh kursi, kami butuh AC, kami butuh genset untuk ngidupin AC, kami butuh itu kan tanah ndak rata ya. Tuhan, mbok dipaving ya Tuhan. Ya, kami semua sedang menata sedemikian rupa oleh hikmat Tuhan tenda lawatan semi permanen. Bersyukur buat lahan tanah yang Tuhan sudah sediakan, yang kami bisa pakai paling tidak setahun ke depan. Nanti tahun 2026 bagaimana? Nanti, tidak usah dipikir sekarang. Ya, satu persatu. Tahun ini selesaikan dan sebelum tahun ini berakhir, ayo mari kita sepakat. Katakan saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Firman-firman-Nya yang belum jadi daging. Ayo bernubuat, katakan. Karena kemenangan itu, victorious season itu akan tercipta dari perkataan kita. Mari kita perkatakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Karena semua yang firman Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada yang gagal dari firman Tuhan. Yang seringkali gagal karena yang kita perkatakan keluar dari keinginan daging kita sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara. Dan oleh kasih Tuhan, kalau Dia tidak mengerjakan itu, karena Dia sayang dan cinta pada kita. Tapi mari kita bernubuat, mari kita berkata-kata,
Karena dari buah perkataan kita, dari buah mulut kita, kita akan memakan yang baik. Dan perkataan kita itu menciptakan atmosfer kemenangan. Perkataan kita akan menciptakan musim kemenangan dalam kehidupan kita. Baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik dalam keluarga, dalam seluruh aspek hidup kita. Biar kita memiliki memiliki kehidupan pribadi, jadi pribadi yang berkemenangan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, itu yang Tuhan mau. Dia sudah kalahkan maut. Maut itu kan yang sudah paling top, paling tinggi ya. Tuhan sudah kalahkan dengan hidupnya yang dia persembahkan. Dia mati di kayu salib, dia tebus semuanya dosa kita. Dia tebus semua kelemahan kita. Dia tebus dan dia sembuhkan semua. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh apapun penyakit hidup kita. Dia menjadi tertolak supaya dia memulihkan hati kita yang tertolak, saudara. Supaya kita menjadi orang yang pulih. Dan dia sudah menang. Di hari ketiga dia bangkit. Dia buktikan, dia kalahkan maut, dia bangkit. Dia menang. Dan kemenangan itu dia berikan, dia sediakan buat kita. Jadi sudah tersedia, saudara. Mari ambil. Bagaimana caranya mengambil? Perkatakan. Bagaimana menciptakan kemenangan? Perkatakan, saudara. Dan saya mau bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Kami nanti akan Natal SHRK tanggal 20 di Tenda Lawatan Semarang. Kemarin saudara, mujizatnya datang. Kursi 500 tersedia. AC 10 unit standing floor tersedia. Genset 150 kVA tersedia. Saudara, saya bersaksi ini jangan membuat saudara iri ya, kok gampang. Bukan, ayo bernubuat saudara. Kami di awal Desember cuman bernubuat. Panggil kursi-kursi itu datang. Panggil AC itu datang. Apa yang kami butuhkan kami perkatakan, saudara. Saya bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma berkata gini, Tuhan, saya tinggal di rumah yang enak. Saya tidur di tempat yang nyaman. Saya melihat tenda lawatan, hati saya gak bisa. Saya berkata, Tuhan, ayo bangun tenda lawatan dan penuhi. Hati saya seperti tidak rela, saudara. Dan saya ingat hati Daud ketika tabutnya berada dalam kemah, dalam tenda. Dia punya kerinduan yang sama. Dia ingin masuk, bawa tabut itu masuk ke kota Daud. Dan itulah kerinduan hati saya yang paling dalam. Di akhir November, saudara. Tapi secara manusia, secara saya melihat keadaan manusia tidak bisa. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Tapi bagi Tuhan, bukankah tidak ada yang mustahil? Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Ayo alami Tuhan, saudara. Hari ini kami semua, saya secara pribadi saya mengalami hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Bahkan mungkin timbul dalam hati saya pun tidak pernah. Tapi tiba-tiba ada seseorang di saat saya akhir November, saya agak sedikit gak fit badan saya. Dan saya istirahat berbaring, saudara. Di saat berbaring itulah, saudara, saya terima chat di tempat tidur. Dan ada satu pertanyaan. Bu Ribkah lagi butuh apa? Pertanyaannya itu, saudara, serius. Saudara mau lihat WA-nya? Ada. Saya tidak bohong. Saya cuma ditanya, Bu Ribkah lagi butuh apa? Dan saya jawab, saudara, saya nggak butuh apa-apa. Tapi kalau ibu bertanya, saya butuh untuk tenda lawatan. Saya berkata, saya butuh untuk tenda lawatan. Dan saya kaget sekali, saudara. Direspon, lah tenda lawatan sedang butuh apa? Saya jawab, waduh Bu, banyak sekali Bu. Saya les, saudara. Dan saya ini belajar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian, tulis, saudara. Dan perkatakan,
Saya bernubuat, kan sudah bernubuat, kursi datang, kepengen di paving, saya panggil paving datang. Nanti mau di dinding semi permanen datang. Masih proses saudara, dinding belum. Masih on proses. Tapi hari ini tiba-tiba saya list, saya kasih. Saya masih ingat saya cuma nulis 2 dari sekian banyak saudara. Saya cuma tulis 2. Saya tulis kami butuh paving, kami butuh dinding. Lah itu berapa jumlahnya? Puji Tuhan saya sudah punya hitungan. Karena saya sudah survei, saya sudah ngitung saudara. Saya punya saudara. Langsung saya ketik di tempat tidur. Itu sebabnya ya firman Tuhan berkata, ya aku memberikan berkat kepada anak-anakku, kepada orang yang kukasihi pada saat tidur. Ini saya sih terbangun, tapi di atas tempat tidur. Dan saya tulis paving sekian, ya dinding sekian. Saya tulis angkanya, saya masih ingat itu sudah. Saya tulis angkanya 120 juta. Untuk 2 item. Terus ternyata saudara, saya kaget sekali ketika dicek secara ukuran luasnya dan lebarnya dan kebutuhannya. 120 juta cuma cukup buat 1 item saudara. Yaitu paving saja. Selang 2 hari ya, selang 2 hari saya tiba-tiba ingat saya ngechat begini saudara. Ibu jangan terbebani ya dengan chatting saya merasa kayak ndak enak sendiri gitu saudara. Saya bilang ibu jangan terbebani. Ibu berdoa, feel free. Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Ikuti aja apa yang Tuhan perintahkan. Saya cuma jawab seperti itu. Tapi tiba-tiba besok paginya dia berkata, sudah bu kami sepakat dengan suami. Kami tabur 120 juta. Selesai saudara. Selesai untuk paving. Dan hari ini sedang proses dipasang. Jadi nanti kami ke ibadah Natal 20 Desember. Sudah rata. Sudah jauh lebih rapi. Jauh lebih rapi. Terus kan gak ada toiletnya ya saudara ya. Di sana kan gak ada toilet. Jadi waktu acara 14, 15, 16 semua kami sewa. Toilet kami, mobil toilet kami sewa. Ya, kursi sewa, AC sewa, LED sewa, genset sewa, semuanya kami sewa. Waktu itu belum rata, kalau yang hadir saudara tahu ditutup dengan apa? MMT bekas. Puji Tuhan dapat taburan MMT yang mungkin dia nyetak salah, disimpan, dikumpulin, dikasihkan ke saya saudara. Pada saat saya pelayanan ke Solo, saya pulang bawa MMT semobil penuh saudara. Dan itu bisa buat alas 14, 15, 16. November. Sekali lagi, kemenangan tercipta oleh perkataan kita. Hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan? Apa yang saudara perlukan? Ayo mari sepakat. Sepakat sebelum tahun ini berakhir. Ciptakan kemenangan itu dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, mari kita ciptakan kemenangan itu. Amin saudara. Ada sebuah pujian saudara. Imanku berkata. Ya, apa yang mau kita katakan? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saudara percaya dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ayo sepakat. Kita berdoa malam ini sepakat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ayo sepakat. Tuhan kita tidak pernah gagal. Mari pujikan bersama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Apa kata imanmu untuk menutup tahun ini? Apa kata imanmu untuk kita memasuki 2025? Mari kita katakan, Tuhanku tak pernah gagal.
setiap janji, setiap firman Dia sudah buktikan ya dan amin. Ya dan amin. Dia sanggup buktikan dan sudah Dia buktikan. Kalau Dia buktikan dalam hidup kami, kalau Dia buktikan dalam pelayanan Harvest Center, Dia akan buktikan dalam keluarga besar AOC Bethel Surabaya. Dia akan buktikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam hidup semua pelayan Tuhan di tempat ini. Dia Tuhan sanggup buktikan. Kalau kita belum bisa melihat jalan-jalannya Tuhan, dan kalau kita belum bisa mengerti, percaya saja Tuhan. Karena Dia Tuhan yang ingin dipercayai. Ya, enggak usah dimengerti. Karena enggak paham, kita bisa mengerti Tuhan yang Maha Besar yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita cuma ciptaan, cuma sekepel di kepala kita. Cuma sekepel. Ya, kalau mau mengerti Tuhan yang jauh besar, lebih besar, pencipta alam semesta, enggak bisa. Ya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Biar ini jadi doa kita. Kita mau sepakat sebelum kita belajar firman lebih lagi. Ayo, mari berkata-kata kepada Tuhan. Kalau saudara belum melihat jalannya, belum melihat bagaimana cara Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita hari ini, bagaimana cara Tuhan menyediakan yang kita butuhkan hari ini, mari percaya, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia. Dan ingatkan terus bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangannya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita sepakat dalam doa. Tuhan, apapun hari ini yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menepati dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi malam hari ini iman kami berkata, malam hari ini iman kami berkata, Tuhan kami tak pernah gagal. Tuhan kami tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kami mau percaya Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, sebelum
tahun ini berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan, kalau Tuhan sudah bekerja atas hidup kami, atas hidup Harvest Center, atas hidup Tenda Lawatan, atas hidup hamba-Mu Tuhan, kami mau sepakat percaya juga akan terjadi atas hidup setiap kami. Engkau buktikan Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya imanku mau berkata, Tuhanku tak pernah gagal, Tuhanku tak pernah lalai, Tuhanku tak pernah terlambat memberikan pertolongan atas hidup kami. Bangkitkan iman pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini ada yang lemah, hari ini ada yang goyah, karena merasa sepanjang tahun Tuhan menanti dan menanti dan menanti, kok sampai sudah Desember belum terjawab juga. Mari tetap percaya, rancangannya itu indah, rancangannya itu sempurna, saudara. Kalau kita tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan hari ini dan seakan-akan gelap semuanya, mari percaya, terang pasti muncul. Janjinya seperti fajar yang pasti terbit besok pagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja lebih dan lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu. Untuk selamanya imanku berkata, untuk selamanya imanku berkata, untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin saudara. Ayo katakan dalam dirimu, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan tidak pernah gagal dalam pelayananku. Tuhan tidak pernah gagal dalam keluargaku. Tuhan tidak pernah gagal dalam pekerjaanku. Tuhan tidak pernah gagal dalam segala hal yang kita butuhkan dan perlukan. Amin saudara. Kita lanjut lagi ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menciptakan victory, musim kemenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menciptakan? Yang pertama dengan perkataan kita. Ya. Selanjutnya kita mau belajar saudara dalam hidup Yusuf. Ya. Dalam kehidupan Yusuf, kalau kita lihat kisahnya, kalau kita sudah baca endingnya, semua orang mau. Semua orang menginginkan itu saudara. Jadi raja muda, ya, diangkat Tuhan tinggi. Yang paling ajaib ya, nanti kita belajar. Yang paling ajaib adalah dia menjadi orang yang teristimewa dalam seluruh saudara-saudara dan keluarganya. Itu mau, semua kita mau. Ya, diistimewakan Tuhan, siapa yang gak mau? Pasti mau saudara. Tapi ada satu rahasia dalam hidup Yusuf saudara. Ya, dan kita mau melihat bagaimana Yusuf ini bisa mengalami Tuhan. Yusuf ini bisa menikmati semua yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam kehidupannya. Kalau kita bacakan, kita tahu setiap proses yang dia alami itu bukan proses yang mudah. Ya, proses dilupakan, proses dijual, proses dikhianati, proses dirampas apa yang menjadi haknya, proses difitnah. Apalagi saudara, proses sengsara, dibuang dalam sumur yang dalam, kering, gak ada apa-apa. Kalau itu gak ada yang mau saudara. Ya gak ada yang mau. Tapi Yusuf ini, bagaimana dia menikmati victorious season. Bagaimana dia mengalami victorious season. Kita coba baca, ada satu rahasia di Kejadian pasal yang 49 ayat yang ke-22. Saudara, Kejadian 49 ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ini saudara, ada satu perkataan firman, dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan muda pada mata air. Ini kuncinya saudara. Pohon kehidupannya berbuah sehingga dahan-dahannya lebat. Yang pertama karena apa? Ada mata air. Pohon itu tertanam di mata air. Alkitab di Mazmur pasal yang pertama berkata, Mazmur pasal yang pertama, coba kita baca ya saudara. Mazmur pertama ayat yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kan kemenangan saudara. Apa saja berhasil. Artinya kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Oleh karena apa? Gembalanya gunung batu Israel. Tadi saudara baca sudah ayatnya di Kejadian pasal yang ke-49. Ini kunci. 2 kunci kemenangan dalam kehidupan Yusuf. Dia menjadikan Allah yang maha kuasa sebagai penolongnya. Dan dia menjadikan Allah maha kuasa itu sebagai apa? Gembala yang menuntun perjalanan hidupnya. Yang menjadikan dia, yang dijadikan sebagai gunung batu dalam kehidupannya. Namun panahnya tetap kokoh, lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Dan oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ayat yang ke-24. Ini kunci kemenangan dalam kehidupan Yusuf. Yang membuat dahannya bisa mengatasi tembok. Yang membuat Yusuf bisa mengampuni semua saudara-saudaranya. Tidak ada sedikit pun bekas luka pahit dalam hidupnya. Kalau ada saudara, gak mungkin dia berkata seperti itu. Gak mungkin. Tapi dengan dia berkata, karena Tuhan mau aku mendahului kalian semua. Dengan satu tujuan, satu maksud. Untuk memberkati dan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Saya berdoa saudara, memasuki 2025, mari lihat, mari perkatakan, mari ciptakan musim kemenangan itu dalam kehidupan kita. Mari kita ciptakan dan mari kita belajar melihat pakai cara Tuhan melihat saudara. Dengan semua berita yang kita dengar, dengan mungkin semua kenyataan, bahkan kenyataan pun, atasi tembok kenyataanmu itu. Karena kita punya kuasa supranatural yang diberikan di dalam hidup kita. Buat, perkatakan. Ya, perkatakan, ciptakan musim kemenangan itu dalam kehidupan kita. Lintasi, atasi semua tembok-tembok kegagalan, tembok kemarahan, tembok sakit hati, tembok kekecewaan. Ayo saudara, atasi. Tahun ini tinggalkan semua itu. Mari atasi tembok kita. Tembok 2024 selesai, kita masuk tembok 2025 dengan victorious season. Kita akan masuki dengan kemenangan, tahun kemenangan dalam hidup kita. Saya gak peduli berita di luar mau seperti apa. Yusuf saudara, dia diistimewakan Tuhan. Dia menjadi orang yang diistimewakan Tuhan. Karena dia menjadikan penolong Allah yang maha kuasa dalam hidupnya. Dan gembalanya adalah gunung batu Israel. Ketika kita jalan Tuhan dalam kehidupan ini, jadikan Tuhan sebagai penolongmu. Jangan cari pertolongan yang lain. Mari pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iman kita terus percaya dia Tuhan yang setia. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, yang berjalan bersama dengan kita. Senantiasa sedetik pun tidak pernah tinggalkan hidup kita. Mari kita percaya. Dan kita akan menjadi orang yang diistimewakan Tuhan. Kalau yang lain tahun depan orang berkata kegelapan. No for us. No for us. No for me. Ya, bukan buat kita. Karena di dalam kita ada terangnya yang ajaib. Yang bersinar. Ya, hidup kita mengatasi tembok kegelapan. Dahan-dahan hidup kita mengatasi tembok kegelapan. Karena apa? Ada Allah, ada gembala agung kita yang adalah terang dunia.
pribadi terang dunia itu diam di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengatasi kegelapan di sekitar kita. Jangan takut, jangan gentar. Ayo menghadapi tahun ke depan, masa kemenangan. Dengan kepala yang tegak berdiri, dengan pengharapan. Tuhanku tidak pernah gagal, imanku berkata dia sanggup menggenapi setiap janjinya atas hidupku. Dan mari terus melihat Gembala Agung yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Dia jalan di depan kita, jangan kita jalan sendiri. Ikuti gembalanya, ikuti gembalanya. Step by step kami berjalan saudara, kami berjalan bersama-sama. Dalam keluarga Harvest Center, sekecil, timnya kecil sedikit ya. Banyak pelajar, keluarga muda, pekerja, pelayan Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup. Kalau melihat hari kemarin aja saudara. Rasanya tadi pagi saya bangun itu. Saya berkata, Tuhan Engkau terlalu ajaib. Engkau terlalu ajaib. Ajaib untuk bisa dimengerti. Tapi mari percayai Tuhan lebih lagi. Memasuki 2025, mari percayai Tuhan lebih lagi. Dia penolong yang sangat terbukti dalam setiap kesesakan yang kita alami. Dia Gembala Agung. Sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Alkitab berkata, gadaku dan tongkatku itulah yang akan menghiburmu dan yang terus senantiasa menuntunmu. Dan biar firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Gembala Agung, Tuhan, firman itu sendiri yang diam di dalam kita, yang akan menuntun kita dan kita akan menikmati musim kemenangan. Amin saudara. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Saya sungguh berdoa, mari dengan kepala yang tegak masuki 2025. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita sanggup, bukan karena kita mampu. Tapi Allah Yakub, Allah yang maha kuat, yang akan menolong kita senantiasa. Gembala Agung yang akan berjalan di depan kita. Amin saudara. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Kami adalah umat-umat yang berkemenangan. Dahan-dahan hidup kami akan mengatasi setiap tembok, setiap penghalang, setiap apapun yang membatasi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kami akan ada dalam musim yang terus berkemenangan saudara. Berkemenangan Tuhan. Kami memasuki 2025 bersama dengan Tuhan. Kami akan lebih dari pemenang. Dan kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Dan kami mau bersyukur. Dan kami mau bersyukur buat setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Berkati Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati AOC Bethel Surabaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sanjungan, segala pujian dan segala hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang layak terima semuanya. Semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saya percaya Tuhan akan membuat hidup kita makin indah, makin manis, makin berkenan, dan makin diistimewakan oleh Tuhan. Kita memasuki 2025 dengan musim kemenangan dalam hidup kita. God bless you. Selanjutnya kami akan ada ibadah online tanggal 27 Desember, tanggal 3 Januari, dan tanggal 10 Januari. Dan kemudian perjumpaan onsite kita akan kembali di tempat ini pada tanggal 17 Januari. Kemudian ibadah senior akan diadakan pada 21 Januari dan youth akan dimulai tanggal 18 Januari. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan dan kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan atas kami. Kami tahu semua yang ada pada hidup kami ini semuanya berasal daripada-Mu. Biar kami mengerti Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu dan semuanya hanya untuk-Mu. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Biar semuanya bisa kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk dipakai pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang akan kami tayangkan di bawah ini. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada sore malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman yang sudah dibagikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu yang dibagikan itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Akan menuntun kami berjalan di jalan-jalan kebenaran-Mu di tahun-tahun yang akan kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami punya firman, kami punya kebenaran yang daripada-Mu, maka kami Tuhan akan berbahagia di bumi ini. Karena Engkau yang akan memelihara hidup kami, menuntun hidup kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Biar kami senantiasa mau menghargai semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menghargai setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan Tuhan. Dan kami gunakan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkat-berkat-Mu senantiasa melimpah atasnya. Pemeliharaan-Mu sempurna.
Biarlah kasih yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka senantiasa hidup dalam kebaikan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Segala kepujian, segala syukur, segala hormat kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan atas hidup kami dan atas hidup sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.